lebih dulu kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena malam yang indah, Tuhan kembali berkenan untuk memberkati kami lewat sebagian daripada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak menyiapkan hati kami hendak menyiapkan telinga kami, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, hingga lewat firman-Mu itu pula, Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Dan apapun yang kami doakan, yang Tuhan sudah dengarkan, Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar di dalam Bible Study ini dengan satu tema yang menarik, yaitu Tuhan berbicara. Saudara, kenapa tema ini harus saya angkat? Karena saya menyaksikan, melihat sendiri bahwa begitu banyak jemaat anak-anak Tuhan yang telah dibuat kagum, baik dia di gereja maupun di persekutuan doa, ketika seorang pendeta, penginjil, pembicara itu berkata di dalam khotbahnya, dan dia bilang begini, bahwa Tuhan berbicara dengan saya. Terlebih ada banyak pembicara-pembicara tertentu di dalam tanda kutip, kalau dia diundang di persekutuan doa, itu dipadati oleh banyak sekali para penggemarnya, dan itu positif sekali. Kenapa? Karena wajar kalau memang yang dibicarakan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang membuat aneh adalah setiap pembicara ini selesai berbicara, para penggemarnya itu datang untuk menanyakan. Mereka punya persoalan masing-masing. Sehingga selesai ibadah masih dibutuhkan waktu yang demikian panjang untuk melayani satu demi satu yang butuh pertanyaan, butuh bertanya, butuh konsultasi, dan setiap orang yang berkonsultasi didoakan oleh hamba Tuhan ini tadi, dan mereka pulang dengan jawaban daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Kita lihat lebih dulu apa yang dikatakan oleh Alkitab, agar supaya ketika Anda mengerti, memahami isi Alkitab, Anda tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Di dalam akhir zaman ada banyak yang palsu. Saudara, mari kita lihat lebih dulu di dalam tema Tuhan berbicara. Saya bacakan 3 ayat firman Tuhan dari Bilangan pasal 12, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Anda boleh buka Alkitabnya, Anda boleh catat, Anda boleh coret-coret di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan ini menyangkut kehidupan Musa bersama Miriam dan Harun, kakaknya Musa. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, hanya huruf besar, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, di dalam sebuah peristiwa, Harun dan Miriam itu mengata-ngatai Musa sebagai adiknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa itu telah kedengaran di telinga Tuhan. Sehingga Tuhan marah kepada Harun dan Musa. Harun dan Miriam, kakaknya Musa. Gara-gara mengata-ngatai Musa. Nah, saudara, oleh karena itu,
Ayat firman Tuhan tadi yang saudara dan saya sudah baca, itu pembelaan Tuhan kepada Musa. Lihat, Tuhan berkata, kalau di tengah-tengah kalian itu ada nabi, maksimal aku Tuhan berbicara kepada nabi itu paling-paling dengan mimpi. Atau aku berbicara dengan nabi tersebut dengan penglihatan. Tetapi terhadap Musa, aku tidak seperti itu. Aku dengan Musa itu berhadapan-hadapan muka seperti seorang sahabat. Aku bicara dengan Musa, itu terang-terangan. Tanpa Musa harus menafsirkan lagi, seperti ketika Nabi mendapat mimpi dari Tuhan, Nabi ini masih harus memikirkan kira-kira apa yang Tuhan kehendaki lewat mimpi maupun penglihatan yang baru saja mereka dapat. Dan Tuhan berkata, kalau halnya seperti ini, paling tidak kamu tahu bagaimana kedekatanku dengan Musa. Kenapa kalian tidak takut mengatai Musa hambaku ini? Nah, saudara, dari firman Tuhan ini tadi, kita lihat lebih dulu, kita bisa simpulkan bahwa Tuhan itu bisa bicara dengan nabi, dengan hamba Tuhan, dengan saudara dan saya, bisa lewat penglihatan atau lewat mimpi. Nah, saudara, tetapi lewat penglihatan dan lewat mimpi itu harus masih dipikirkan karena ini bukan terang-terangan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Kira-kira apa ya yang dimaksud oleh Tuhan di dalam mimpi atau penglihatan tersebut? Nah, saudara, tapi yang jelas, baik lewat penglihatan maupun lewat mimpi, itu sudah hebat, sudah dahsyat. Sebab apa? Nabi memang adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Dan nabi yang demikian adalah nabi yang sudah di dalam hidupnya membayar harga akan kesetiaannya dia kepada Tuhan yang cukup. Sehingga Tuhan berkenan menyampaikan isi hatinya untuk bangsa tertentu, kelompok tertentu lewat nabi tersebut. Jika nabi ini bukan nabi yang setia kepada Tuhan, yang belum membayar harga kesetiaannya kepada Tuhan dengan cukup, mustahil dia akan mendapatkan mimpi atau penglihatan. Tetapi kepada Musa berbeda lagi. Musa punya tingkat, Musa punya kelas yang lebih daripada nabi-nabi pada kebanyakan. Itu yang Tuhan ingin garis bawahi. Nah, saudara, hari-hari seperti ini, hidup di akhir zaman, kita banyak menyaksikan, khususnya di seluruh Indonesia, ya, ada begitu banyak mendadak muncul seorang pengkhotbah, seorang pembicara, seorang penginjil, seorang pendeta, gembala sidang, dan lain sebagainya, yang punya karunia yang menakjubkan. Sehingga begitu dia selesai menyampaikan firman Tuhan, sudah banyak jemaat yang ngantri untuk bertanya tentang kasusnya, tentang persoalan hidupnya, tentang pergumulannya. Dan anehnya, yang menjadikan semua kagum, semua yang bertanya, setelah didoakan, hamba Tuhan ini bisa langsung berkata-kata, Tuhan memberikan penglihatan, Tuhan berbicara dengan saya untuk masing-masing orang, dan mereka pulang dengan sukacita. Nah, saudara, apakah hal itu benar? Saudara, Anda mesti pelajari firman Tuhan dengan seksama. Belum pernah terjadi di dalam Alkitab yang demikian. Walaupun yang namanya nabi tetaplah dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya.
Tetapi dalam satu hari yang sedemikian banyak, Alkitab belum mencatat. Apalagi ada sebuah Zoom yang saya pernah diundang, kemudian saya coba untuk masuk, saya kaget juga dengan pengajaran yang baru saja saya lihat. Dalam waktu 2 jam Zoom ini diselenggarakan, pemimpinnya cuma berdoa, kemudian karena tahu siapa-siapa yang masuk di dalam Zoom, jumlah yang masuk hampir 198 orang. Luar biasa sekali. Isinya cuma doa, kemudian pendoa ini langsung berkata, untuk Bapak Bandar, wah dia langsung nyebut itu, saya melihat ada tangga dari langit turun ke bawah, Bapak berusaha naik ke atas, namun ada banyak orang dari atas itu ingin berusaha menjatuhkan Bapak. Langsung keluar nasihat. Tidak lama lagi dia langsung berdoa, dia langsung berkata, untuk Bapak Makmur, saya melihat Tuhan meletakkan bungkusan di atas kepala Bapak. Bapak seperti membawa suatu tempat. Nah, dan lain sebagainya. Itu sepanjang 2 jam. Nah, saudara, yang tidak ada di dalam Alkitab pastilah bukan hal yang benar seperti firman Tuhan. Sebab kita tidak pernah menyaksikan bahwa seorang nabi mendapatkan penglihatan itu dalam satu hari sampai belasan atau puluhan kali. Nah, saudara, bisa lewat penglihatan, bisa lewat mimpi. Termasuk Yusuf berkata kepada Yakub dan kepada ibunya dan kepada saudara-saudaranya ketika dia bersaksi, dia berkata, aku bermimpi, aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, arti mimpinya ini apakah langsung bisa diterjemahkan? Ternyata tidak. Yusuf masih harus menunggu. Dia ternyata harus dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya yang 10. Dia harus dibuang, dijual sampai terdampar di negeri Mesir. Dia harus dibeli oleh Potifar. Dia harus difitnah dan dia masuk di dalam penjara. Dan di dalam penjara kurang lebih 2 tahun. Dia tinggal di situ. Kemudian dia baru mengartikan mimpi Raja Firaun dan dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir setelah Raja Firaun. Dan kemudian dia harus mengalami lebih dulu panen raya yang 7 tahun. Baru dia membagikan hasil panen kepada masyarakat. Baik untuk Mesir maupun masyarakat di sekeliling Mesir. Nah, saudara, dia masih butuh waktu belasan tahun untuk digenapilah mimpi yang berasal daripada Tuhan. Tetapi praktek zaman sekarang langsung dapat pernyataan dari Tuhan, langsung artinya. Nah, saudara, ada banyak kejanggalan yang tidak sama terjadinya dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, jangan gampang-gampang Anda dibodohi karena apa? Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun dinyatakan oleh seseorang yang pekerjaannya sehari-hari mengakunya sebagai seorang pendeta dan dengan yakin dinyatakan Tuhan bicara dengan saya. Terlebih ketika banyak pendeta yang berani berbicara bahwa Tuhan bicara secara audible, secara jelas, secara nyata di telinga saya. Saudara, jangan mudah percaya, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Supaya Anda memahami bahwa kehidupan kita dengan kehidupan para nabi sudah jauh berbeda. Zamannya para nabi masih banyak orang yang setia, taat kepada Tuhan secara luar biasa. Bayar kesetiaannya, bayar harga kesetiaannya kepada Tuhan sehingga Tuhan berkenan. Bukan cuma menyertai, tetapi lebih daripada itu. Tuhan berkenan juga berbicara kepada bangsa tertentu lewat para nabi.
Berbeda dengan kita zaman sekarang. Kita terlalu banyak dosa sehingga Tuhan semakin jauh meninggalkan kita. Tetapi hanya untuk orang-orang tertentu Tuhan tetap berbicara lewat orang-orang yang punya kedekatan yang sangat istimewa. Nah, saudara, yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana caranya Tuhan berbicara? Tadi lewat penglihatan, kemudian lewat mimpi. Yang ketiga, berhadap-hadapan. Yaitu lewat siapa? Musa. Musa kenapa dikatakan seperti itu? Tuhan berkata, aku kalau bicara dengan Musa itu berhadap-hadapan muka seperti seorang sahabat. Bahkan aku tidak pernah bicara dengan mimpi, dengan penglihatan. Aku bicara terang-terangan. Nah, saudara, inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan begitu dekat dengan Musa. Sebab apa, saudara? Kalau kita melihat sejarah kehidupan Musa, Musa adalah orang yang membayar harga demikian mahal untuk sebuah kesetiaan. 40 tahun Musa ada di istana Mesir sebagai seorang pangeran. Dia menikmati segala kemegahan, segala kemewahan negeri Mesir sebagai seorang pangeran. Dia menikmati nikmat daging dan lain sebagainya sebagai seorang pangeran. Namun untuk sebuah kesetiaan, sebuah keselamatan, sebuah kebenaran, Musa siap bayar harga. Segala harta benda dan kemegahan Mesir ditinggalkan oleh Musa untuk dia menerima peran yang baru sebagai seorang gembala domba di padang rumput gembalaan, domba milik Jitro, mertuanya selama 40 tahun. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Musa demi sebuah kebenaran, demi sebuah keselamatan, dia rela meninggalkan segala kemegahan dan dosa yang ada di Mesir. Dari kaya rela menjadi miskin untuk sebuah kebenaran, untuk keselamatan. Tetapi zaman sekarang kita melihat ada begitu banyak hamba Tuhan dan lain sebagainya. Apa yang mereka sudah bayar? Maaf bicara, ketika anak-anak masih sekolah, menempuh kuliah di STT, bukankah masih kebingungan cari sponsor? Kemudian begitu sudah lulus, apa yang mereka sudah bayar? Belum bayar apa-apa. Tetapi kita melihat ketika mereka belum bayar apa-apa, banyak pendeta dalam tanda kutip, mereka menjadi kaya. Dari miskin jadi kaya. Tapi Musa dari kaya jadi miskin. Saudara, mungkin tidak mereka yang tidak bayar apa-apa, kemudian mendadak bisa mendapatkan karunia rohani yang demikian dahsyat. Anda pikir sendiri, di dalam otak kita masing-masing mungkin atau tidak. Sedangkan zaman sekarang yang seringkali hamba-hamba Tuhan itu berkata, Tuhan berbicara dengan saya. Dengan caranya yang keempat adalah dengan suara secara audible. Jelas artinya Tuhan bisa berbicara dengan saya. Memang dia adalah Allah yang maha kuasa. Cuma persoalannya Tuhan mau atau tidak. Kemudian dia berbicara. Roni. Nah, itu tadi. Nah, saudara, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 menjelaskan demikian. Nanti saudara boleh baca semuanya ya. Sampai dengan ayat 12, silakan Anda baca ya. Nah, intinya firman Tuhan berkata demikian. Ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya, firman Tuhan jarang. Yang dimaksud apa? Yang secara audible, yang secara nyata, seperti saya ngomong dengan saudara, yang didengar oleh telinga, itu jarang. Penglihatan pun tidak sering. Artinya apa? Zaman itu sudah jarang.
yang audible jarang, yang penglihatan juga tidak sering. Sebab manusia sudah mulai banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, apalagi zaman kita hari ini. Nah, saudara, kenapa Samuel bisa mendapatkan panggilan Tuhan dengan suara yang jelas? Sebab Samuel ini juga membayar harga yang demikian mahal untuk sebuah kesetiaan. Siapa Samuel? Samuel adalah anak dari seorang yang bernama, ibunya namanya Hana. Ya. Kemudian Hana ini ketika dulu belum dikaruniai oleh apa itu namanya dikaruniai anak, ya, dia ini Hana ini ingin sekali punya anak karena suaminya mengambil istri lagi dan dikaruniai banyak anak. Akhirnya Hana ini sakit hati. Dia datang ke bait Allah, kebetulan ya yang ada di bait Allah itu adalah Eli sebagai imam besarnya. Suaminya namanya Elkana, ya, seorang suami yang sebetulnya baik sekali, namun sebagai seorang istri yang diperlakukan oleh madunya, diejek oleh madunya itu tadi, maka Hana ini datang kepada Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Dia berkata di dalam doanya, Tuhan, seandainya jika nanti engkau beri seorang anak laki-laki, maka anak laki-lakiku Tuhan akan kupersembahkan kepada engkau. Dan pisau cukur tidak akan kena kepada rambutnya. Nah, saudara, berarti Samuel ini adalah seorang nasir Allah. Sudah dinasarkan sebelum dikandung dalam kandungan Hana sebagai mamanya, sudah dipersembahkan untuk Tuhan, sudah dijanjikan, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, saudara, wajar untuk orang-orang yang demikian mendapatkan perilaku yang istimewa. Perilaku yang secara supranatural. Tetapi kepada orang-orang zaman sekarang, mereka bayar apa? Sehingga mereka mengaku, Tuhan memberikan penglihatan kepadaku. Tuhan berbicara kepadaku dengan suara yang audible. Tuhan memberikan mimpi kepadaku. Yang mana? Nah, saudara, ini yang dialami oleh seorang yang bernama Samuel. Oleh karena Samuel pun membayar harga kesetiaan yang mahal kepada Tuhan. Dan Samuel sepanjang hidupnya, dia hidup benar, hidup kudus, dan melayani kepada Tuhan. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya Tuhan berbicara dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Yaitu, kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Nanti silakan Anda baca ya. Nah, saya bacakan mulai ayat 1 sampai secukupnya. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia.
benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di sekeliling umat, tengah-tengah umat-Mu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham dan menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, Tuhan berbicara dengan Salomo juga dengan mimpi, namun Salomo yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan tidak dengan mimpi lagi, tidak dengan penglihatan, tidak dengan berhadapan muka dengan Tuhan, tetapi sekaligus Salomo memakai hikmat Tuhan, itu yang dipakai untuk menyatakan isi hati Tuhan. Saudara, Salomo memakai hikmat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat kepada dia. Salah satunya yang tertulis di dalam kitab suci ini adalah kunjungan Ratu Seba yang dari negeri yang jauh sengaja ingin datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Nah, saudara, dengan Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat, hikmat ini sudah bisa dipakai oleh Salomo untuk menyatakan isi hati Tuhan di saat orang memerlukan nasihat daripada Salomo, termasuk ketika Salomo harus memimpin bangsa Israel yang besar jumlahnya ini tadi. Nah, saudara, yang terakhir, dengan apakah Tuhan berbicara? Saudara, perjanjian baru, Lukas pasal 23, Lukas pasal 23, ayat ke-44 sampai dengan 49. Ya, 44 sampai dengan 49. Yaitu Tuhan berbicara kepada umatnya itu lewat reaksi alam. Alam dipakai oleh Tuhan sebagai bahasa tubuhnya untuk berbicara kepada Anda dan saya, umat ciptaannya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ternyata alam ini juga memberikan reaksi bahwa alam itu juga prihatin. Matahari aja tidak terbit. Kemudian terjadi gempa bumi.
Kemudian bait Allah tabir, bait Allah terbelah menjadi dua. Dan dalam bacaan yang lain pun dikatakan bahwa waktu itu kuburan terbuka dan orang-orang kudus itu dibangkitkan dan lain sebagainya. Saudara, termasuk juga apa yang sedang kita alami, yaitu dengan adanya COVID-19 yang belum tentu kapan selesainya. Baik varian Delta maupun varian-varian yang sedang diisukan, ada varian baru. Itu juga cara daripada Tuhan memberikan kata-kata pesan kepada umat ciptaannya lewat reaksi alam. Oleh karena itu, ada begitu banyak cara Tuhan berbicara kepada umatnya, dan kita menyaksikan siapa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Para nabi, para rasul, dan orang-orang tertentu adalah yang harus memenuhi persyaratan adalah mereka adalah orang-orang yang membayar harga kesetiaan hidupnya kepada Tuhan secara cukup. Jika orang itu tidak membayar, tidak hidup dalam kekudusan, jangan pernah saudara dan saya percaya bahwa karunia-karunia yang istimewa itu ada kepada mereka-mereka yang pada hari ini di akhir zaman suka muncul segala sesuatu yang palsu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Situmeyang atau kepada Pak Bandar. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Amin. Materi kita malam hari ini selalu Tuhan bicara. Ya. Ini kita enggak muluk-muluk ya Pak Roni ya. Ya. Memang saya setuju di akhir zaman ini, di putaran terakhir ini banyak yang palsu. Iya, betul. Saya Banyak setuju, yang Pak. palsu. Setuju. Ya mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja selalu mendengar Tuhan bicara, Tuhan berkata, kata Tuhan kepada saya, gitu loh kira-kira ya. Mungkin nggak usah kita sebut namanya. Ayo mari Bapak Ibu, siapa yang sudah punya pengalaman tentang Tuhan bicara, boleh bertanya, langsung nanti hambanya menjawab. Kalau ada unek-unek, apakah percaya atau tidak itu Tuhan bicara kepada seseorang? Ayo silakan. Yuk mari Silakan. Bapak Ibu, silakan bertanya. Waktu kita masih banyak, 1 jam Silakan. lagi. Iya, masih 1 jam. Iya, masih banyak ini. Silakan Bapak Ibu. Apakah benar itu Tuhan bicara? Silakan. Tuhan memang bisa bicara, kan begitu. Tapi kepada siapa? Iya, itu Dan dia. pada saat seperti apa, kan begitu. Silakan. Silakan. Atau berbagi sedikit Pak Roni ya. Silakan, Ya, Pak. banyak Pak Roni Silakan. berbagi. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan, siapa? silakan. Silakan. Ya, saya Silakan, Edward, Pak. Iya. Ya, Siapa saya ya ini? Oh, Edward. Pak Silakan, Edward, ya. silakan. Silakan Silakan Pak Edward. Saya Teman punya saya itu Pak, teman saya. punya pengalaman 2 kali, Pak. Iya. Saya cerita sedikit ya, Pak. Silakan. Saya dibohongin, saya tahu dibohongin kira-kira ada 3-4 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, Pak. Iya. Ya, saya dibohongin tuh tiap minggu ya, setiap minggu dia minta uang. Alasannya buat macam-macam deh. Buat ke gereja, buat macam-macam, Pak. Terakhir kan saya tanya anaknya, Mama kemana? Dia bilang, Mama lagi ngaji. Oh, berarti dia bukan Kristen kan? Iya. Tapi dia ngaku kalau minta uang sama saya buat ke gereja. Nah, terakhir dia minta lagi tuh buat ke gereja. Saya bilang, Tuhan, saya dibohongin terus nih. Apa yang saya harus ceritakan, kata saya gitu kan. Karena saya nggak mau menyakiti hati dia. Di dalam hati saya ini nggak tahu suara saya, apa nggak tahu suara siapa, berkata,
ikut aja, bilang gitu, Pak. Ya, ini pertanyaannya, ini suara siapa nih yang ada di dalam hati saya? Iya. Yang kedua, saya lagi naik sepeda, Pak. Saya kan nggak boleh jatuh, Pak, karena pernah operasi tulang punggung. Saya naik sepeda, licin, jatuh, Pak. Nah, itu terjadi lagi tuh. Di dalam hati saya bilang, lepas sepeda gitu. Tapi nggak ada sepedanya, lepas gitu, lepas. Akhirnya sepeda saya lepas, nah saya jatuh, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, pertanyaannya ini suara siapa nih? Saya belum tahu, saya nggak berani bilang ini suara Roh Kudus, saya nggak berani. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan barangkali. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak pertanyaannya kan apa itu? Ini suara siapa? Iya. Nah, kalau Bapak adalah orang yang cinta sama Tuhan, Bapak harus yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Ayatnya saya bacakan. Pak Edward, Anda boleh catat, boleh buka Alkitab. Itu ada di Yohanes pasal 14. Judul bacaannya itu adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ya, saya bacakan ya Pak. Mulai dari ayat 21 supaya tidak terputus sampai 23. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, artinya setia, ya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diriku kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Kata kami silakan dicoret-coret, Pak. Akan datang kepadanya dan diam. Dan diam. Diam boleh dikasih keterangan itu artinya tinggal bersama-sama dengan dia. Berarti tinggal di dalam hidup Bapak, yaitu Bapak dan anak. Di mana Roh Kudusnya? Roh Kudusnya tinggal juga di dalam Bapak, juga tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun di dalam Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan, Roh itu selalu menyertai Kristus. Ya. Sehingga apa yang Bapak tadi dengar, yang mengatakan ikut dia, itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan Pak Edward. Sebab apa? Kalau Bapak baca mulai ayat 15 sampai habis, itu akan lebih jelas, Pak. Sebab apa, Pak? Ternyata Roh Kudus ini juga yang mengingatkan akan firman dan lain sebagainya. Lihat, Pak, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Ya, tadi Bapak dan anak tinggal di dalam diri Bapak, termasuk Roh Kudus. Sebab kenapa? Ini loh, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dalam nama anak. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Karena Bapak merasa seringkali dibohongi dan Bapak sudah tahu dia bukan orang Kristen, maka Roh Kudus tadi yang akan ngajar kepada Bapak. Ikutin aja, kan begitu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, sehingga
damai sejahtera itu pun juga akan diberikan kepada Bapak ketika Bapak melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Sama termasuk Pak Edward, ketika Bapak akan melakukan sesuatu yang jahat, seringkali ada suara, jangan, ini kan salah, ini kan berdosa. Itu suara siapa? Itu adalah suara daripada Roh Kudus. Tetapi Bapak tetap harus waspada. Ada suara lain yang masuk dalam gelombang yang sama, yang seringkali itu membohongi Bapak untuk Bapak melakukan sesuatu yang berdosa. Hati-hati, sebab iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Demikian Pak Edward. Masih ada yang kurang atau tidak? Saya tambahin sedikit Pak. Waktu saya bilang waktu ada suara ikut aja, saya katakan, ayo saya ikut ke gereja gitu kan? Ya. Kata dia, enggak, maaf enggak Pak, saya buat beli minyak goreng kata dia itu Pak. Nah itu tadi, ya. Makanya. Ya, jadi, akhirnya dia ngaku. Jadi nggak dia gitu Pak. Iya. Nah itu tadi Pak. Makanya saya selalu menyarankan kepada tim saya, kepada anak rohani saya, sahabat saya, kalau Anda menolong seseorang dengan uang, ya hati-hati, ya hati-hati. Seringkali orang berpikir karena Anda punya uang, biasanya orang punya uang, punya kecenderungan tidak mau repot. Sehingga mereka ini seringkali mengarang sebuah cerita demi mendapatkan uang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dengan Anda memberikan itu tadi, Anda seakan-akan sudah punya kesimpulan bahwa benih yang kau tabur itu jatuh di tanah yang subur. Padahal tidak demikian. Contoh, ketika saya mulai terjun di dalam pelayanan, orang-orang banyak datang ke saya memohon bantuan kepada saya. Ada seorang ibu muda bawa bayi. Datang ke saya begitu saya temui, saya tanya, Ibu Anda kok tahu dengan saya? Oh ya Pak Roni, Bapak kan pernah khotbah Natal di gereja saya. Wah ya saya kan pastinya tidak hafal dengan satu-satu jemaat. Saya diam aja, wah saya pikir benar juga. Terus saya tanya, Ibu apa yang Anda butuhkan dengan saya? Dia bilang, Pak Roni, saya bawa anak saya ini sakit Pak. Nah, oleh karena saya adalah orang yang sudah sering dibohongi, akhirnya Tuhan ajarkan ke saya harus sedikit agak repot di dalam menolong seseorang. Nah, karena ibu ini ngomong anaknya sakit, oh ibu berarti butuh bantuan saya, anaknya sakit, pergi ke dokter. Iya, saya langsung panggil sopir saya. Pak Selamat, keluarkan mobilmu Kijang. Ini uang 300.000, antar ibu dan anak ini ke dokter. Setelah itu belikan obatnya ke apotek, antar dia sampai rumah. Nah, apa yang terjadi di tengah jalan, ibu ini minta turun, ternyata apa? Itu bukan anaknya dan anak itu tidak dalam keadaan sakit. Demikian Pak Edward. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak? Ayo Bapak Ibu, silakan. Yuk. Silakan. Supaya jangan gelisah, artinya bertanya ya. Bapak Ibu, yuk. Ya, Pak silakan. Roni. Ya, silakan. Pak Roni, itu Pak ya, Edward, Pendeta Edward itu teman saya Pak, CMC. Oh, CMC, puji ya. Tuhan. Iya. Timnya Pak Gunadi Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Salam Pak, dengan Pak Gunadi Pak. Iya. Oh, ya. Ya, ini anggotanya Pak Gunadi Gunawan. Iya. Oh, siap. Silakan Pak Michael kalau ada yang mau tanya Pak. Ya, boleh saya tanya Pak. Begini Pak, sedikit cerita dulu sebelum bertanya. Ya. Mungkin sudah pernah ceritakan kepada Bapak, tapi biar di kelompok Zoom ini saya akan ceritakan. Saya dulu sempat-sempatnya memimpin hamba-hamba Tuhan, Pak. Ya. Saya pernah diangkat menjadi pemimpin hamba Tuhan, walaupun masih waktu itu masih evangelis, Pak. Iya.
Kebetulan ketuanya adalah orang Manado ini, sebelum ditugaskan di Gorontalo, dia minta supaya dipilihkan ketua di dalam persekutuan doa ini. Tapi sebelum saya bertugas, saya akan berdoa puasa 3 hari. Dan dari dalam puasa itu, wajah saya dan nama saya itu muncul 3 hari berturut-turut selama dia puasa berdoa, Pak. Dia langsung telepon saya, Pak Haryanto, Bapak ternyata diminta Roh Kudus untuk menjadi ketua hamba-hamba Tuhan. Saya sudah uji, Pak. Selama 3 hari itu saya sudah uji. Ternyata gambar Bapak, wajah Bapak itu tidak pernah hilang. Muncul terus. Kalau memang itu, Pak, saya siap. Tapi untuk menyatakan ini kepada hamba-hamba Tuhan nanti jadi rame, Pak. Gitu. Bagaimana caranya? Saya akan bicara satu persatu hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan ini tidak layak untuk menjadi memikul jabatan. Hamba-hamba Tuhan itu tugasnya adalah memberi makanan rohani kepada jemaatnya, bukan jabatan. Jangan ributkan jabatan. Jadi oke. Akhirnya saya jadi, Pak. Selama beberapa bulan, hampir 1 tahun, ternyata saya bongkar seluruh kasus keuangan, Pak. Selama ini ada donatur yang setiap minggu itu mendapatkan dana sebesar di atas 2 juta lah, Pak, begitu. Tapi saya tidak boleh tahu siapa donaturnya, berapa dananya. Jadi kesannya saya seperti boneka. Ketua boneka, Pak. Jadi selama ini saya diam aja. Lalu saya minta kepada Bank BCA, karena saya yang suka mengambil dananya, saya minta rekening koran, Pak. Ternyata benar, Pak. Benar sekali bahwa itu sudah ada penggelapan uang selama ini. Selama saya bertugas itu penggelapan uang. Saya bongkar, Pak. Mungkin karena malu, hamba-hamba Tuhan ini mencoba mengkudeta saya, Pak. Mau menggulingkan saya. Mereka tidak setuju adanya saya selama ini. Jadi membuat satu penyakit buat di dalam hamba-hamba Tuhan ini. Jadi ada rencana mengkudetakan, cuma ditunda waktunya. Jangan hari ini, karena hari ini masih suasana panas, minggu depan. Minggu depan itu saya berdoa, tinggal 1 hari, Pak. Besok harus masuk. Hari itu ibadahnya setiap Selasa, Pak. Sekarang hari Senin, besok Selasa mau ibadah. Saya itu berdoa dan merenung sambil tiduran, Pak, santai. Saya katakan, Tuhan, kalau memang saya harus keluar dari tempat ini, buktikan Tuhan saya harus keluar, bagaimana harus saya lakukan. Tapi kalau tidak, Tuhan pertahankan, saya katakan begitu, Pak. Lalu saya sambil tiduran, rebah-rebahan, itu siang hari, Pak. Tuhan bukakan gambaran seperti penglihatan, Pak, di di plafon. Seperti film, Pak. Bahwa kamu keluar saja dari sana. Lalu kalau saya keluar harus kemana? Ikut saya, katanya begitu. Saya uji lagi. Kalau saya tidak keluar bagaimana, Tuhan? Saya tanya begitu. Dia bukakan gambar, Pak, di plafon itu. Wajah-wajah orang yang suka tidak pernah datang, terlambat datangnya, dan tidak pernah hadir, jarang hadir, itu akan mengkudeta saya, Pak. Akan mempermalukan saya. Dikasih gambar jelas. Terus saya datang, Pak, besoknya. Saya datang ke tempat persekutuan itu, benar sekali orang ini tidak pernah datang, wajah-wajahnya tempatnya persis di situ, Pak. Ada yang di kamar mandi 2 orang, itu persis di gambar itu, Pak. Terus ada yang di dapur beberapa orang, sama orang-orang ini. Terus saya berdoa, Tuhan kalau begitu saya izin, saya minta waktu untuk pamit. Tuhan izinkan saya pamit, Pak. Saya berdoa, dan selesai saya pamit baik-baik, kaget mereka hamba-hamba Tuhan ini. Kok merasa saya ini lebih peka, lebih tahu gitu. Dia akan mempermalukan saya di depan jemaat, Pak. Saya katakan pamit baik-baik.
Dan saya tidak akan ambil satupun jemaat. Kalau jemaat mau ikut silakan. Karena ini jemaatnya Tuhan, jadi saya tinggal. Saya datang dengan tangan kosong, kaki kosong, badan kosong, pergi pun saya harus kosong semua. Saya tinggal, Pak. Hanya 2 orang yang ikut saya, Pak. Dan itu setia sampai hari ini. Ikut saya itu. Nah, ini yang saya pertanyakan begini, Pak. Apakah penglihatan itu saat seorang hambanya ini dipermalukan, Tuhan bisa nyatakan itu, Pak? Atau memang itu gambaran lain, atau karena bayang-bayang saya sendiri, tapi dengan iman saya mengatakan itu Tuhan yang tolong saya. Karena ada ayatnya saya buka, memang selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, karena posisi yang seperti hari ini, terlalu banyak orang berbohong. Baik mulai bahasa roh, ya, penglihatan, mimpi. Akibatnya apa, Pak? Ada begitu banyak hamba Tuhan. Kalau dia tidak pernah dapat penglihatan, dia tidak pernah dapat mimpi, dia tidak pernah ngomong Tuhan berbicara dengan saya, terkesan sekali bahwa hamba Tuhan ini ketinggalan. Iman rohaninya tidak punya kelas tertentu, sehingga saya mencurigai. Kenapa? Karena nanti saya tunjukkan di Alkitab ya. Nah, jadi ada begitu banyak ya orang yang oleh karena selalu ingin ke sana, berarti sebelum dia mendapat mimpi pun dia ini sudah berangan-angan. Berangan-angan dan lain sebagainya, sehingga saya tidak yakin kalau itu adalah asli daripada Tuhan. Walaupun tadi Pak Michael sebagai sahabat saya, Anda ngomong sendiri, saya kelihatan di plafon. Nah, sekarang saya mau nanya, apa gunanya Tuhan ngasih Anda penglihatan, kemudian ternyata Anda terpilih, sedangkan Anda di tempat persekutuan, tidak membuat persekutuan itu hebat? Persekutuan ini tidak booming, kemudian jadi hebat, jadi berkat. Terus apa gunanya Tuhan harus bicara tentang hal-hal yang seperti itu? Selama di dalam Alkitab, penglihatan-penglihatan Tuhan itu hanya untuk sesuatu yang ditujukan oleh Tuhan, untuk peristiwa besar, yang spektakuler. Itu yang Tuhan kasih. Ya, yang Tuhan kasih. Yang bermanfaat, ya, terus kemudian yang menyelamatkan, ya. Terus kemudian loh, buat Tuhan duit 2 juta itu artinya apa sih buat Tuhan? Tuhan ngurusi duit yang 2 juta itu tadi kan sesuatu yang tidak berarti buat Tuhan. Terus kemudian setelah Anda dipilih di situ, Anda juga harus keluar lagi. Kan enggak nyambung gitu loh. Ya. Ngapain Tuhan tempatkan Anda hanya cuma mampir, tidak buat persekutuan ini jadi luar biasa, kemudian Anda dibawa keluar lagi. Buat apa? Nah, sedangkan semua peristiwa yang ada di dalam Alkitab ini tadi ditujukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang untuk manfaat bagi banyak orang dan lain sebagainya. Pribadi masih bisa, tetapi ini pribadi yang luar biasa. Misalkan seperti yang dinyatakan oleh Yusuf bahwa dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyangkut masa depannya Yusuf. Tetapi masa depan Yusuf ini tadi ternyata dipakai juga oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa, yaitu Israel, keturunan daripada bapaknya ini tadi, yang akhirnya berkembang banyak di tanah Mesir dan dibawa keluar. Ada benang merahnya untuk sesuatu peristiwa yang besar. Tetapi kalau peristiwanya cuma kecil-kecil, Pak, misalkan orang konseling pribadi, gimana ya saya mau konseling pribadi kalau saya buka toko ini nanti diberkati atau tidak? Gimana ya anak saya jodoh gini? Tak rasa Tuhan tidak ngurusi perkara yang kecil demikian. Tetapi oleh karena banyaknya peminat, ya, konsumennya itu ada, apa salahnya jika yang palsu ini yang tampil gitu loh. Kamu cari yang seperti itu ya dikasih aja yang palsu. Jadi saya katakan di dalam Zoom yang 2 jam tadi, seorang pendoa kemudian bisa nyebut, ini untuk Pak Michael, ini untuk Bu Jane, ini untuk Pak Bandar, ini untuk Pak Makmur gitu. Ya.
Itu adalah saya mengistilahkan apa? Jemaatnya juga jemaat mabuk gitu loh. Yang juga ingin model-model klenik ini tadi. Nah, sama ini tadi diwadahi supaya kelihatan dia adalah orang yang sakti. Loh, padahal di dalam Alkitab loh, nabi itu loh, dapat penglihatan, dapat mimpi, itu tidak setiap hari. Anda bisa baca kisahnya Samuel, berapa kali sih Samuel selama hidup sampai mati itu tadi, ya. Dan saya ingin menceritakan satu kesaksian. Sepulang dari saya khotbah pagi dan siang saya sudah khotbah 2, sorenya istri saya itu jam 5 itu berangkat ke gereja GKI. Karena dia berangkat sendiri, saya yang kasihan. Yang tak antar ya. Saya nganter istri saya, waktu itu saya majelis di GKI. Saya ngomong sama istri saya, kamu jangan duduk di depan ya. Ojo di depan ya, di belakang ya. Kenapa? Aku rodok ngantuk aku. Saya agak ngantuk karena saya bangun terlalu pagi. Nah, saya di belakang sambil dengerin khotbah. Di tengah-tengah khotbah, Tuhan berbicara dengan saya itu tidak dengan suara. Tapi dia bicara dengan saya lewat hikmat saya, sehingga mengakibatkan otak saya ngerti. Saya ngomong sama istri saya setelah selesai khotbah, saya ngomong, Tuhan kok bicara dengan saya? Istri saya kaget, kenapa? Tidak lazim buat orang Protestan, begitu loh. Dia tanya sama saya, loh, yang Tuhan bicara sama kamu gimana? Saya ngomong, tidak dengan suara yang. Dia memberikan hikmat mbak aku sehingga mengakibatkan aku ngerti, hatiku ngerti. Bicaranya gimana? Saya terangkan sama istri saya. Saya dikasih tahu sama Tuhan, pergi ke rumah Pak Joko, waktunya tidak lama. Pak Joko, nama Joko ini kan nama pasaran. Joko yang mana? Tuhan langsung tunjukkan. Joko yang di sana. Dia langsung tunjukkan ke saya, Joko yang di sana. Waktunya tidak lama apa Tuhan? Segera baptis, tahun depan dia mati. Dia kasih tahu saya gitu. Saya ngomong sama istri saya, dia ngomong gitu. Terus saya ngomong gini. Tapi mungkin ya, ini kupingku ini yang salah ini. Ya, kenapa? Karena Joko yang itu, anaknya itu barusan ikut saya melayani di daerah Blitar. Ya, Joko itu pernah sakit. Sudah pendarahan lewat hidung, telinga, mulut, lewat anus. Didoakan oleh banyak orang sak Kediri, sembuh. Orang itu sembuh. Ya. Terus anaknya ikut saya, itu 6 bulan yang lalu. Dia bersaksi bahwa bapaknya setelah disembuhkan oleh Tuhan, terima Tuhan Yesus. Kesimpulan saya terima Tuhan Yesus, bapaknya sudah baptis, begitu loh. Saya ngomong sama istri saya, ini pasti aku keliru, nangkepku keliru lah ya. Mungkin kupingku ini kayak kedengaran gimana ya, padahal enggak ada suara tapi kayak kedengaran gitu. Nah, terus saya ngomong, percuma lah. Apalagi ini langitnya gelap sekali mau hujan. Saya puji Tuhan punya istri hebat. Istri saya ngomong gini, kamu jangan keliru loh yang. Ini kalau suara dari Tuhan nanti kamu salah. Walaupun tidak ada sopir, berapa sih jaraknya rumahnya dia sama rumahnya kita? Saya ngomong, kurang lebih 10 km. Kamu setir sendiri saja, walaupun hujan air aja kamu cari. Saya akhirnya ngikuti saran istri saya cari. Saya cari singkat kata di tengah-tengah hujan deras itu tadi, saya ketemu. Ketemu namanya teman saya. Saya datang, Pak Joko ngomong gini, Pak Roni, tumben sekali. Hujan-hujan Anda datang ke rumah saya. Ada kabar apa? Saya cuma ngomong, Pak, ini celana saya basah kabeh ya. Ini saya singkat aja. Saya cuma mencocokkan telinga rohani saya ini budek atau tidak. Saya tadi dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, segera datang ke rumah Pak Joko, waktunya tidak lama. Artinya apa Pak Roni? Saya disuruh datang ke sampaian Pak Joko, waktunya tidak lama, itu adalah Tuhan berkata sama saya, Pak Joko harus segera dibaptis karena tahun depan sampean mati. Saya bilang gitu.
Apa yang terjadi? Dia langsung bilang, puji Tuhan Pak Roni, saya sudah 3 bulan ini saya berdoa. Minta supaya Tuhan kirimi hamba Tuhan supaya bisa mengarahkan saya mau baptis. Nah, saya kaget. Kemudian saya arahkan, hari itu ngambil keputusan baptis 4 orang. Saya suruh mereka ngikuti di gereja sekitar sini ada apa? Oh, ada GKJW. Kamu ikut GKJW. Nah, sekarang salah satunya anaknya melayani di luar pulau sebagai seorang pendeta. Dan luar biasanya apa? Setelah dia dibaptis, tahun depannya dia pulang ke surga. Nah, yang seperti ini, saya belum pernah dapat lagi sampai hari ini. Mungkin sudah ada 20 tahun. Sudah ada 20 tahun. Dan saya rindukan. Kok tidak pernah dapat lagi ya? Tuhan tidak bicara lagi. Nah, ini Pak Michael, sehingga ada kelompok tertentu termasuk saya, Tuhan bicara lewat apa? Bicara lewat isi hatinya lewat Alkitab. Yaitu lewat kita yang ngerti dengan hikmat Tuhan kita menyampaikan. Demikian Pak Michael, terima kasih. Iya Pak. Itu masih berlanjut Pak tadi itu. Ya, silakan. Setelah itu saya minta Tuhan, saya keluar dari sini nih sekarang. Kemana ini Tuhan mau diarahkan? Iya. Datang ke Cilandak 2. Dia katakan begitu. Iya. Cilandak 2. Di sana membutuhkan hamba Tuhan. Cilandak 2 nomor 45 Pak. Iya. Itu pelayanan saya yang kedua Pak. Setelah hamba Tuhan itu. Lalu saya coba datangin dengan 2 orang Pak, dengan yang ikut saya tadi itu, saya ketuk Pak rumahnya. Iya. Saya ketuk dengan, karena ada di gembok, saya ketuk dengan gemboknya. Keluar ibunya, yang punya rumah perempuan Pak. Ibu maaf, saya kesini sebagai hamba Tuhan. Tadinya saya di Banjarsari, Jakarta Selatan. Saya diminta datang ke sini, entah siapa yang menyuruh. Firasat saya sih kayaknya sih Roh Kudus, tapi kalau memang benar ini Roh Kudus, tentunya Ibu seperti apa yang saya inginkan. Saya katakan, kalau bukan, terus terang katakan bukan Bu. Saya tanya Pak, Ibu, rumah ini boleh tidak saya untuk membuat persekutuan doa di tempat ini. Puji Tuhan, dia teriak Pak, keras sekali di depan pagar itu. Masih tertutup pagar masih. Puji Tuhan, saya sudah 8 tahun Pak. Rumah ini berdoa supaya mama saya itu di hari tuanya mendapat makanan firman setiap minggu. Selain hari Minggu, di pertengahan minggu. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Boleh dicek rumahnya. Semudah itu Pak. Terus setelah saya mulai ibadah, saya putuskan hari Selasa juga, jamnya sama juga. Jamnya sama Pak, jam 10 pagi. Saya putuskan sama. Ternyata perkembangannya lebih pesat Pak daripada yang pertama yang saya mau rencana di kudeta itu Pak. Dan itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih banyak Pak jiwanya. Begitu yang saya katakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Michael. Sampai sekarang berjalan Pak Mas Ian? Saya tutup karena pandemi ini Pak. Dan kebetulan pemilik rumahnya, mamanya sudah meninggal Pak. Jadi mungkin ada rencana mau dijual. Jadi saya tinggalkan. Terus kebetulan saya kuliah Pak waktu itu. Iya. Setelah tinggal satu Pak yang Pak Michael perlu cek. Itu betul enggak dari Tuhan yang Pak Michael yakini Pak Michael mimpi ketemu Pak Jokowi karena tanggal ulang tahunnya sama Pak. Oh iya, itu lagi terus. Nah, oke Pak, ayo coba dilihat. Ya. Saya itu khawatir karena Pak ada banyak orang itu latah itu loh Pak. Apa-apa dianggap ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Padahal apa? Kalau Tuhan endingnya mesti spektakuler karena Dia adalah Allah yang besar. Dia mesti lakukan pekerjaan yang besar. Ya, amin. Tadi Pak. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan.
Kalau nggak ada, saya mau tanya, Pak. Mohon pendapatnya, Pak. Silakan Kalau Pak, nggak- silakan. Silakan Pak. Ya, gini Silakan. Pak. Mungkin juga hamba Tuhan nih Pak ya. Ya, Ya, saya sering mengajarkan. Jadi saya bilang ya, Tuhan itu kalau apa ya? Jadi kalau mau bicara sama kita itu atau ada sesuatu kejadian itu, ya, enggak. Nah, saya contohin. Kalau mau batuk atau mau sakit itu ada tandanya. Kalau ya, mau hujan juga ada tandanya. ya, Nah, sekarang kalau Tuhan mau kita ada sesuatu yang mungkin membuat nyawa kita hilang atau membuat kita kecelakaan, itu sebenarnya pasti ada tandanya. Cuman karena kita ya, tidak peka, jadi kita nggak ngerti tanda yang diberikan Tuhan. Nah, ini saya sering ngajarin seperti ini, Pak. Pertanyaannya ini benar apa salah nih yang saya ajarin ini? Terima kasih, Pak. Oh betul Pak, betul. Jadi saya juga gini, kalau ada sesuatu yang membuat saya tidak damai sejahtera, itu sudah seringkali saya alami akan terjadi sesuatu. Sehingga setiap kali ada sesuatu yang mengganggu damai sejahtera saya langsung masuk ke kamar, sujud berdoa, minta perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga saya. Itu selalu saya lakukan. Kenapa? Karena dulu pertama kali, dari kejadian pertama saya enggak tahu. Waduh kejadian. Berikutnya, akhirnya apa? Dari beberapa kali saya jadi ngerti. Oh kalau ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati saya, berarti pasti akan terjadi sesuatu. Sebab ayat yang tadi saya bacakan tadi Pak, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak sama. Ya, Dia itu selalu memberikan kita damai sejahtera. Sehingga ketika damai sejahtera yang Tuhan berikan itu terusik, saya langsung peka. Pasti akan ada sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu, saya langsung sujud berdoa dan saya minta Tuhan, lindungi seluruh keluargaku. Jangan sampai ada terjadi sesuatu yang tidak baik. Itu selalu saya minta. Kenapa? Karena saya tahu ketika dalam kondisi yang seperti itu, siapa yang mampu menolong hanyalah Tuhan lewat doa kita. Kalau kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan kita dikasihi oleh Tuhan, maka doa kita adalah pasti doa yang didengar dan dikabulkan oleh Dia. Saya setuju Pak Edward. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Mau tanya Pak. Silakan Pak Sagala, silakan. Sudah sampai rumah ini Pak? Sudah Pak. Tadi lagi ada acara pernikahan Pak. Lah ya, tadi kok kelihatan di mobil ya. Silakan Pak. Iya. Ini Pak. Pernah satu waktu baru lulus SMA ya, tahun 2000 antara 2004 2005 ya. Iya. Saya datang ke Jakarta. Saya kan SMA di Medan. Saya ikut kakak perempuan saya di Jakarta sebelum dapat kerja, sebelum melanjutkan kuliah lah. Nah, satu ketika malam hari ya, saya bermimpi, Pak. Memang sering bermimpi suka ibadah, nyanyi-nyanyi di satu gedung kebaktian. Tapi yang saya terkesan ini mimpi ini, saya bermimpi pada waktu itu saya lihat gambar Tuhan Yesus di langit gitu. Nah, waktu saya bermimpi itu saya terbangun. Terus ada rasa damai sejahtera di hati saya. Jadi kalau seingat selalu mimpi itu, kalau misalnya kalau ada masalah ya, sampai sekarang kalau ingat itu ada rasa sejahtera saya. Cuma yang saya tanyakan sampai sekarang, apa ya maksudnya mimpi itu ya, kok diperlihatkan di langit sana gambar Tuhan Yesus. Sampai sekarang memang belum saya tanyakan kepada hamba Tuhan. Jadi hanya saya nikmati sendiri gitu. Cuma
apa maksudnya Tuhan dalam hati saya sampai sekarang gitu. Jadi mungkin Pak Pendeta bisa sedikit dikasih pencerahan mimpi itu bagaimana itu Pak? Oke Pak, terima kasih. Jadi Pak Sagala, jangan pernah berpikir ada pendeta yang bisa mengartikan Pak mimpi Bapak, ya. Jangan pernah berpikir seperti itu, ya. Bapak lihat aja. Tadi Bapak ngikuti saya sejak pertama kan. Di bilangan tadi, bilangan 12 tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan secara langsung. Iya. Ya. Bilangan 12 tadi kan dikatakan begini. Iya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Coba lihat ya, ayat 7 dan 8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Pak Sagala, berarti yang dengan mimpi, dengan penglihatan, itu masih meraba-raba. Betul Pak? Ya. Yang Tuhan katakan yang terus terang itu adalah ketika Tuhan berhadapan muka dengan Musa, dia ngomong apa adanya belak-belakan. Itu yang tanpa harus memikir apa artinya. Tetapi yang mimpi, yang penglihatan itu Tuhan berkata tidak secara eksplisit, dia berkata bahwa itu masih penuh dengan teka-teki. Nah, apa artinya? Yang jelas kata-kata Bapak tadi muncul, ngelihat Tuhan Yesus di hati muncul damai sejahtera. Nah, mungkin salah satunya yang dimaksud oleh Tuhan adalah Bapak ini menjadi anak yang mengikut kepada Tuhan, karena itu Bapak memperoleh damai sejahtera. Buktinya apa? Di langit itu Bapak melihat wajahnya Tuhan Yesus dan kemudian muncul damai sejahtera. Artinya apa? Bapak kalau kepingin mendapatkan damai sejahtera, tetap harus wajah yang itu. Jangan ikut yang lain supaya Bapak tidak kehilangan damai sejahtera. Sebab selama ini melihat wajah Kristus, muncullah damai sejahtera. Tapi apakah tafsiran saya betul? Belum tentu. Karena apa? Ya ini tadi Pak. Hanya orang-orang tertentu yang diberi. Seperti Yusuf diberi karunia yang istimewa. Mimpi yang demikian sulit dari Raja Firaun. Itu bisa diterjemahkan satu demi satu. Itu jika bukan Tuhan, tidak mungkin Yusuf bisa seperti itu. Sehingga mengangkat derajatnya Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Mesir. Demikian Pak Sagala, ya. Iya Pak. Jadi wajah itu, ya. Jadi enggak bisa diartikan oleh hamba-hamba Tuhan ya Pak ya? Enggak bisa Pak. Jadi jangan Bapak percaya, oh ini hamba Tuhan spesial mengartikan mimpi. Enggak mungkin lah Pak. Yang paling bisa itu adalah Bapak sendiri. Karena apa? Bapak yang mengalami, ya. Nah, saya hanya mengadakan pendekatan saja. Karena Bapak tadi katakan, ngelihat wajah Tuhan Yesus kemudian muncul damai sejahtera. Nah, saya secara sederhana Pak, berarti Bapak tetap harus ngikut wajah itu Pak, supaya tetap damai sejahtera. Kalau bukan wajah itu, tidak ada damai sejahtera. Yaitu tadi Pak. Berarti Yesus Tuhan hanya inginkan Bapak tetap menjadi anaknya dia. Jangan yang lain. Supaya damai sejahtera boleh tetap Bapak alami. Tetapi apakah itu sesungguhnya? Tidak tahu Pak. Iya. Ya, terlalu banyak. Misteri Tuhan itu terlalu banyak. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Memang seperti betul kata Pak Pendeta. Iya. Kepada gembala sidang saya juga nggak cerita. Takut salah menafsirkan. Jadi saya konsumtif sendiri. Jadi kalau selalu ingat mimpi itu ada damai tenang, Pak. Makanya kan selalu Kristus kan. Berarti mungkin Tuhan Yesus ingin berpesan, kamu dapat damai sejahtera itu dari aku. Jangan kemana-mana. Karena firman Tuhan juga katakan, damai sejahtera yang kutinggalkan tidak sama dengan yang dunia tinggalkan. Berarti Bapak tidak boleh lepas dari ini.
Amin. Kan Amin. begitu. Tetapi apakah seperti itu persisnya? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Karena manusia harus mengakui betapa luas dan dalamnya pikiran Tuhan yang kita Iya. tidak mampu menjangkau ini tadi. Iya, Pak. Iya. Iya. Iya, Pak. Jadi makanya hati-hati, Pak. Biasanya yang palsu itu biasanya tampil saat kita butuh. Pak, artinya apa? Lah ini yang palsu muncul. Oh, artinya begini. Wah, itu tadi, Pak. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Hati-hati. Nggak pernah saya tanyakan kepada siapapun, kepada gembala pendeta, satu pelayan, nggak pernah saya tanyakan. Tapi takutnya seperti yang Bapak pendeta itu ngomong. Jadi iya, betul, Pak. Karena Bapak tadi mengupas mimpi Yusuf dan yang apa ya. Jadi saya beranikan menanyakan ini ke Bapak itu. Iya, iya, Pak. Ya, itu dan apa dasarnya, Pak. Kemudian Pak, yang kedua, tadi Bapak memang udah dari awal tadi mengutarakan banyak hamba Tuhan sekarang mengaku ya apa namanya ya kita nggak usah katakan gerejanya atau namanya siapa X lah gitu ya hamba Tuhan itu. Kok kenapa kok bisa maksudnya kok berani-berani ya hamba Tuhan itu katanya udah berulang kali dari surga turun ke bumi. Iya. 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 Apa namanya? Jadi saya juga pernah beribadah ke situ ya. Memang jemaatnya banyak, Pak. Ya, jadi saya jadi pertanyaan. Jadi betul enggak ini sudah naik turun ke surga? Udah apa naik ke surga gitu. Jadi sampai sekarang ini saya jadi gimana ya memutuskan betul apa enggak itu. Jadi ya mohon sekali lagi Pak dikasih pencerahan dari penjelasan Bapak tadi, dari firman-firman Tuhan yang Bapak sampaikan tadi, Bilangan 1 Samuel 3, 1 Raja-Raja 3. Iya. Mimpi-mimpi itu jarang diberikan kepada hamba Tuhan, termasuk Salomo juga. Hanya seperti yang dikasih. Betul, Pak. Iya. Iya, sedangkan di Samuel 3 ayat 1 tadi bahwa yang penglihatan pun jarang. Iya, Pak. Iya. Nah, sekarang Pak ya, hati-hati ya. Nah, Bapak buka Yeremia pasal 14 ayat 11 sampai 14 ya. Zaman sekarang pendoa itu kalau ditanya itu selalu memberikan jawaban yang menyenangkan hati. Padahal pendoa yang mengerti isi hati Tuhan pasti belum tentu ngomong yang baik. Ya, saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepadaku, Yeremia pasal 14 ayat 11 sampai 14. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Tuh, aneh kan? Kenapa? Karena bangsa ini kurang ajar sama Tuhan, gitu loh. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Bapak, orang yang cari duit, kalau orang konsultasi, doanya mesti baik, ya, doanya pasti baik, nasihatnya pasti menyejukkan. Kemudian kalau dia itu mereka-reka dengan penglihatan palsu, dia juga akan memberikan reka-rekaan yang menyenangkan supaya apa? Amplopnya tebal, Pak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau kamu memberikan nasihat yang palsu, yang harusnya itu dihajar seperti kata-kata yang keras ini tadi, mengakibatkan apa? Mereka tidak bertobat, Pak. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sama dengan yang dikatakan
di dalam Hosea pasal keempat, Pak. Ya. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ternyata zaman sekarang banyak pendeta yang cari rezeki justru dari dosa umatnya Tuhan. Iya. Ini, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Jemaat semakin berbuat salah, pendeta palsu ini semakin dapat duit banyak. Karena kesalahan-kesalahan umat Tuhan ini tadi seringkali dikonsultasikan dan diberi kata-kata penghiburan. Nah, seharusnya hamba Tuhan dengan tegas. Kalau kamu tidak bertobat, habis kamu, kan begitu. Ini tidak. Wah, yang namanya manusia berbuat dosa manusiawilah, itu tadi, Pak. Ya, diberi hati-hati yang seperti itu. Supaya apa? Menyejukkan. Nah, kalau menyejukkan, amplopnya itu bisa lebih banyak sehingga dikatakan di sini Hosea pasal 4 ayat 8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Nah, oleh karena itu pendeta yang bicaranya model seperti saya ini semakin tidak laku, Pak, semakin tidak populer. Ya. Semakin tidak populer. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya Pak, ya Pak. Tadi sebelum Hosea ayatnya berapa Pak? Sebelum Hosea. Sebelum Yeremia pasal 14 ayat 11 sampai 14. Yeremia. Iya Pak, ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, lanjut Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Itu Pak Pendeta itu bahaya sekali ya, motivasi hanya nasihat-nasihat yang mengharapkan amplop tadi yang Rezeki, betul Pak, Iya. betul Pak. Iya. Itu kan bahaya sekali. Apa akibatnya nanti di mata Tuhan ya? Ya, akibatnya dua pribadi ini, kedua belah pihak ini binasa toh Pak. Yang dinasehati tidak bertobat, kan begitu. Yang menasehati dapat amplop, kan begitu Pak. Iya. Mati dua-dua toh Pak. Habis dua-dua, iya. Betul. Habis dua-dua. Gitu loh Pak. Bagaimana mungkin orang berdosa tidak ditegur, begitu loh. Betul. Kalau kita hamba Tuhan yang benar, kita kan memberitakan kebenaran toh Pak. Kabar keselamatan toh. Sama seperti COVID ini. Saya tetap tidak bisa bicara bahwa oh ini segera harus selesai. Tidak. Saya ngomong ini selesai dengan catatan. Jika masyarakat Indonesia atau dunia ini bertobat, begitu loh. Kalau tidak bertobat, ya panjang sekali. Kenapa? Karena Alkitabiah, begitu loh. Gara-gara Israel bersungut-sungut, ya sesuai dengan hari engkau mengintai adalah 40 hari, dihitung 1 hari 1 tahun. 40 tahun kamu berjalan di padang gurun. Sebentar, Padahal Pak. jarak tempuhnya Sebentar, Pak. kan pendek. Sebentar Pak. Ya. Pak, ada suara krodit ini apa ya? Berisik ini. Ya. Ada ini yang terbuka ini. Teman-teman ini tolong di unmute Pak. Pak Ari, tolong dimatikan semua Pak yang nggak berbicara. Udah mati semua. Coba punyanya, oke. Yang lainnya. Oke, sudah kok, sudah mati semua. Nah, ini bersih nih udah. Ini bersih nih. Pak Pendeta yang jadi yang tadi yang apa yang saya tanyakan tadi, hamba-hamba Tuhan yang mengaku naik turun ke surga itu bagaimana itu, Pak? Pak, setiap bohong, menipu, ya, berbohong, dusta, anak siapa, Pak? Anak iblis. Nah, ya sudah, Pak. Ya sudah. Saya pasti akan bicara. Kalau kamu berdusta, iblis berdusta sejak awal, berarti kamu adalah anak iblis, kan begitu. Siapa? Ya pendeta itu, kan begitu. Saya nggak peduli, wong saya itu yang bisa membeli, menebus keluarga saya kan cuma Tuhan Yesus. Jadi saya tetap akan bicara bela Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu, Pak.
Iblis Nah, kalau berdusta sejak mula. Ya. jemaatnya banyak apa namanya, jadi ada suatu apa betul apa bagaimana ini kan gitu kan Pak? Ya. Oleh karena itu Pak, sebagai jemaat harus pandai-pandai dan bijak ya. Ibarat kereta api, gembala itu lokomotif Pak, betul. Iya. Jemaat itu gerbongnya. Pertanyaan saya Pak Sagala, kalau lokomotifnya masuk ke jurang, gerbongnya kemana Pak? Sama-sama ke jurang. Ya sudah, itu nasib kamu kalau kamu tidak segera hengkang dari situ. Kan begitu. Iya benar. Iya, wajar aja. Kalau kamu tidak hengkang dari situ, ya itu tadi. Bapak ingin tahu jawabannya itu di Alkitab. Bapak baca Yehezkiel 18 Pak, mulai ayat 1 sampai habis. Itu ada kisah seorang bapak menerima bunga dari riba. Bapak ini harus mati karena dosa. Bagaimana dengan anaknya? Di situ diceritakan kalau anaknya juga menikmati bunga dari riba, anaknya ikut mati. Tetapi kalau anaknya hidup dalam kebenaran, kutuk itu tidak kena sama anaknya. Iya. Ya, Bapak baca itu Yehezkiel pasal 18. Demikian juga dengan jemaat. Goblok jemaatnya. Begitu. Pak, ayat Alkitab ngomong apa, Pak? Ngomong Alkitab tentang Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang sudah naik ke surga kecuali Dia yang dari surga turun ke bumi. Betul ya, Pak ya? Iya. Ya. Itu Alkitab ngomong tidak ada. Loh, ini ada kok. Sekarang ini ada kok. Betul ya? Ya Iya. pasti. Kalau gitu Alkitab yang salah atau yang mana ini yang salah? Kan begitu. Iya. Alkitabnya kan ngomong firman-Nya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali daripada Dia yang dari surga turun ke bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya kan? Loh, sekarang ini ada. Loh, masa nyimpang dari Alkitab dipercaya? Itu satu. Kedua, ada pendeta yang cerdas, Pak. Dia tidak bicara naik ke surga, tapi dia diajak ke neraka. Ayat Alkitabnya enggak ada. Ya, pendeta yang satunya itu tidak diajak ke surga, Pak, ke neraka, Pak. Betul. Judulnya Trip to Hell, videonya di YouTube. Ya, ketik aja Trip to Hell nanti kan keluar. Ada part 1, part 2 enggak salah. Ketik aja. Itu diajak ke neraka. Dan pendeta ini hebatnya lagi berkata apa? Dia itu diajak ke neraka oleh karena apa? Oleh karena dosa jemaat. Oh, jadi ini gembala yang betul-betul bisa nyelamatin jemaat ini. Itu tadi, Pak. Nah, luar biasa. Yang palsu-palsu ini, aduh, memprihatinkan. Hati-hati ya Pak ya. Kita uji ya. Banyak Kita harus uji, harus hati-hati. Tetapi jangan lupa, jemaat itu kadang lemah mengujinya kenapa? Karena mereka itu sering sebut nama Yesus Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, stempelnya itu Tuhan Yesus. Itu tadi. Dipakai. Ya, tetapi isinya bukan, begitu loh. Rohnya yang bukan. Hati-hati. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Ya, Pak Badar. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau tanya? Makanya masih membedakan yang asli dan yang palsu. Saya ya Pak Pendeta Roni, saya dulu ya. Silakan Pak. Tadi tertunda-tunda. Iya. Iya. Ini cerita tentang doktrin atau aliran. Ya, aliran yang baru-baru ya. Ya. Ngaku-ngaku katanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Ngaku-ngaku berbicara dengan Tuhan Yesus gitu ya. Ya, Waktu kisah tahun kemarin, setahun yang lalu kan bulan Agustus ya. Agustus. Mulai dari COVID bulan 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Ini seseorang ini bicara katanya tidak ada COVID. Jangan percaya COVID. Iya. Tidak ada itu COVID. Pasti Tuhan akan pelihara, Tuhan jaga. Ada Tuhan Yesus. Iya. Gak percaya ada COVID. Apapun terjadi gak percaya COVID.
Di bulan Agustus, Ya. beliau ini agak jorok. Cari itu tadi, cari Vaksin. amplop. Oh, cari amplop. Amplop, Pak, cari amplop. Ya. Pelayanan ke sana, pelayanan ke sini. Pokoknya cowok panggilan lah, cowok panggilan. Ya. Cowok panggilan, yang penting dapat amplop. Amplop. Kena COVID. Kena COVID. Tapi dia nggak percaya, bukan itu COVID. Saya hanya flu biasa. Iya. Nggak kuat, hampir koit. Iya. Hampir tepas. Ya. Iya. Napasnya udah 1-2. Digendong rumah sakit. Langsung diisolasi. Itu bulan Agustus. Iya. Positif COVID. Dan juga istrinya juga positif COVID. Akhirnya dipindahkan ke rumah sakit yang besar. Suaminya di mana, istrinya di mana. Terpisah rumah sakit. Anak-anak bingung. Karena lihat kondisi papa sakit COVID, mama sakit COVID. Tadinya kampanye, di mana-mana tidak ada COVID. Jangan percaya COVID, ada Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan semua. Karena jorok, cari amplop, sana-sini, pelayanan panggilan, cowok panggilan. Kena COVID. Ya. Akhirnya pulang dari rumah sakit 14 hari. Bapak pulang, nggak berapa lama, minggu depan ibunya pulang. Pulang dari rumah sakit, kampanye lagi. Bahwa COVID itu ada rencana Tuhan buat saya. Saya dikasih COVID karena ada rencana Tuhan supaya saya bisa melayani orang-orang kena COVID. Iya. Waduh. Luar biasa. Jadi bingung. Cowok-cowok palsu yang sekarang ini, ya kita katakanlah cowok-cowok palsu ini berbahaya lidahnya, mulutnya. Betul. Gitu nggak ada COVID, dia bilang nggak ada COVID. Gitu kena COVID, ini ada rencana Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan, berarti Tuhan jahat bagi dia kan? Itu penipu. Akhirnya itu dia. Dia pagi olahraga telanjang dada, jemur-jemuran di matahari. Jemur-jemuran, iya. Ini cowok panggilan ini. Ampun, saya pikir semua orang dibodohi, dia juga bodoh sendiri, dan juga semua dibodohin. Saya yakin, kenapa saya bilang palsu? Dalam 4 tahun, 4 gereja yang dijalaninya, pindah-pindah gereja. Gereja satu nggak betah, pindah ke gereja ini. Gereja ini 1 tahun nggak betah, pindah lagi ke gereja lain. Tidak ada gereja lokal yang permanen. Dan dia selalu mengobrol bahwa dia diberkati Tuhan, rumahnya masih ngontrak. Kalau dia diberkati Tuhan, nggak mungkin Tuhan kasih dia rumah ngontrak. Tuhan pasti kasih rumah mewah. Betul. Jadi dari sini, ayo mari Bapak Ibu, siapapun kita, jangan mau ditebar pesona dengan kata-kata palsu. Iya. Ini itu tambahan dari Pak Roni, atau bisa ditambahkan Pak Roni, bagaimana cowok-cowok palsu dan cowok-cowok panggilan ini, Pak? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Bandar. Tambahnya sangat memberkati. Jadi hati-hati, seperti apa yang dikatakan Pak Bandar itu betul. Kalau ada yang berkata tidak ada COVID, jangan-jangan. Supaya apa? Supaya jemaat itu tetap datang dalam ibadah onset dan memberikan persembahan. Ya. Betul, ya, itu yang pertama. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sedang menyuarakan seperti itu karena apa? Kepentingannya tetap di uang. Seperti Alkitab katakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sehingga dia rela memberitakan firman yang bohong demi supaya apa? Jemaat merasa yakin tidak ada apa-apa sehingga datang nanti kasih salam tempel sama dia. Hati-hati. Yang jelas saya tetap sesuai dengan pernyataan saya pertama, saya mengamati COVID adalah murka daripada Tuhan, tulah daripada Tuhan. Kenapa? Akibat dosa dunia. Kenapa? Sekarang Anda lihat ya, Anda garis bawahi, silakan dicatat ya. Republik Negara Cina itu sedang buat karena dengan alasan Pak, teknologi Pak, menciptakan matahari buatan Pak. Dan mereka berhasil, ya. Ada videonya, ya. Betul. Saya mengkhawatirkan ini menyinggung perasaan Tuhan seperti Lucifer, ya. Walaupun ini dibalik
kata alasan teknologi. Nah, segala sesuatu yang spektakuler milik Tuhan, kalau Anda berusaha menyamai sebagai debu tanah, berbahaya sekali. Betul. Orang sekarang sementara berdecak kagum. Wah, hebat ya teknologinya, hebat ya teknologinya. Ya, Bapak, saya ingin ingatkan, seberapapun kau hebat negara-negara yang maju, bukankah baru saja beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu Anda sempat dikagetkan, kotamu yang metropolis mendadak banjir. Padahal tidak pernah banjir, mendadak banjir. Kenapa? Karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa otakmu, kerjamu tidak sempurna. Bahwa yang namanya Tuhan dengan alamnya tidak bisa dilawan. Itu peringatan untuk manusia yang sedang menepuk dada bahwa kami hebat, bahaya. Ya. Itu Pak Bandar, terima kasih. Ini Pak, ada satu lagi tuh Pak Roni. Ya Pak Hari. Manusia mau yang udah mati mau dihidupin lagi Pak. Iya. Di Cina. Cina juga tidak salah. Ya, hati-hati. Segala sesuatu yang melawan kodrati, itu berarti akan menyamai Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Nah, ini kan sedang diupayakan ke sana. Tuhan tidak suka. Nanti pasti ada kejadian yang mendadak membuat Anda kaget. Seperti COVID aja membuat kaget dunia. Anda dengan virus yang tidak kelihatan aja kalang kabut satu dunia. Siapa yang akan dilindungi? Yang pertama adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kedua, yang tidak mencobai Dia. Kita ini dekat sama Tuhan, tetap berdoa, Tuhan, aku takut Tuhan. Oleh karena itu, dekaplah keluarga kami di dalam pelukan kasih sayang keselamatanmu. Supaya keluarga kami tidak satupun terpapar oleh COVID. Kalau kami terpapar, engkau sembuhkan, engkau selamatkan kami. Nah, itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Arti dekat, yaitu menjadi orang yang setia melakukan, mendengar dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Nah, tapi kalau mereka yang sok-sokan ini, itu yang justru bisa terhampiri. Karena apa? Mereka menyatakan berita-berita yang dusta. Apalagi mencobai Tuhan. Jelas COVID ada kok. Banyak yang mati kok. Ya, oke, Pak Bandar, Pak Hari. Ya, luar biasa hambanya. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, ruang tanya jawab masih kita buka. Kalau ada satu orang lagi silakan Pak, Ibu. Masih ada waktu kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, ayo mari kita tutup ruang tanya jawab dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo tim pemusik dipersiapkan.